Evaluasi bagian sekretaris putra dan putri dan bagian bendahara putra dan putri kepada Al-Ustazah Zulfa yang akan diwakilkan oleh Kepala Bidang Akademik Darul Ilmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dinginnya pagi dan pekatnya malam, dan seni dididik yang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak semua yang berbahagia, kawan-kawan di bagian pembinaan dan pengajaran yang berbahagia, kawan-kawan di pengasuhan pesantren dan terpadu ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak semua hafizakumullah yang dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan sedikit evaluasi terkait dengan dua bagian. Ini bagian saya ketika saya di OPPM, itu bagian sekretaris, dan sempat beberapa kali di bendahara. Anak-anak semua yang berbahagia, yang perlu menjadi catatan satu, semua bagian coba buka dulu halaman terakhirnya, sehingga laporan berikutnya tidak terulang. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan Pesantren Terpadu Darul Ilmi. Kami ucapkan terima kasih. Istilah itu sudah berakhir 2015. Jadi ini laporannya sudah expired ya, sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, ganti itu sudah tidak ada, karena pimpinan itu Ustaz Jafar Siddiq, tetapi beliau juga tidak mau disebut pimpinan, sehingga yang tersisa di kita ini adalah istilah pengasuh. Lalu kemudian ada cara yang lebih simpel dalam acara-acara formal, tanpa kamu harus menyebutkan statusnya apa. Ini juga catatan ya. Kita di kantor dulu punya 3 pimpinan. Satu ada Ustaz Syukri Zarka CMA, hafizakumullah. Lalu kemudian ada beliau bagian luar. Apa tugas beliau? Mencari dana, mengundang tamu-tamu penting. Jadi ada pimpinan yang tidak itu begitu tuh. Jadi dia hubungannya dengan luar. Itulah kenapa kita dulu itu setiap bulan tuh pasti mengundang menteri. Setiap 6 bulan mengundang presiden atau wakil presiden. Itu tugas beliau. Ada lagi namanya Ustaz Hasan Abdullah Sahar. Beliau pengasuh, ngurusi santri. Ada lagi namanya Ustaz Imam Badri. Beliau ngurusi kependidikan. Maka pimpinan yang membawai direktur KM. Bagaimana kita nyebutnya dulu? Tidak satu-satu kita sebutkan. Kita hanya yang terhormat kepada pimpinan Pondok Modern Gontor yang berbahagia. Jadi cukup gitu aja. Ya, jadi ini juga bisa gitu. Yang terhormat pada pengasuh-pengasuh pesantren terpadu Darul Ilmi. Jadi tidak apa harus kamu nyebutkan identitasnya, nyebutkan satu, dan itu akan membingungkan kan? Nah, lebih simpelnya begitu. Jadi cukup pengasuh pesantren terpadu Darul Ilmi. Istilah pondok itu juga berakhir pada tahun 2006. Pondok asli namanya itu Pondok Modern Darul Ilmi. Lalu karena waktu itu kita ingin berganti nama, tapi berganti namanya memang nanggung, Darul Ilminya masih ada. Berganti menjadi Pesantren Terpadu Darul Ilmi, maka tidak ada pondoknya sebenarnya. Istilah pondoknya tidak ada. Adanya apa namanya? Mengapa ada pengasuh pondok? Nah, jadi pengasuh pondok itu di jabatan. Pengasuh pondok, pengasuh akademik. Maka pengasuh pondok pesantren terpadu Darul Ilmi, pengasuh akademik pesantren terpadu Darul Ilmi. Jadi pesantren terpadu Darul Ilmi ya pesantrennya. Pondoknya itu adalah
jabatan terkait dengan Ismail. Saya pengasuh, aslinya pengasuh kepondokan, tapi pengasuh kepondokan kurang pas juga ya. Nah, itu terkait dengan identitas, karena kalau kita salah identitas nanti repot. Nah, maka sini disebutnya organisasi santri pesantren Terpadu Ilmu, bukan organisasi santri pondok pesantren itu. Jadi istilah pondoknya itu ya, tetapi supaya tadi itu lebih simpel, cukup yang hormat kepada pengasuh pesantren Terpadu Ilmu, hormat kepada begitu seterusnya ya. Lalu yang kedua, sekretaris itu dan sekretaris khususnya itu di bawah bimbingan siapa ya nanti ustadznya atau ustadzahnya, nanti bolehlah kita berkomunikasi supaya sistem pelaporan, sistem surat menyurat itu menjadi lebih tertata rapi gitu. Yang paling penting itu adalah kalau sekretaris itu kan dia menghadapi data, kalau bendahara menghadapi uang, dan ini yang dua bagian yang paling ringan di Darul Ilmi. Mengapa paling ringan? Karena uangnya nggak banyak, yang banyak utangnya. Yang kedua itu keluar masuk surat tidak kenceng, ya kan? Bahkan 1 bulan mungkin jarang kamu keluar surat, sehingga nomor surat terakhir itu nomor berapa? Itu yang saya juga perlu tahu. Berapa nomor surat terakhir yang keluar? Nah, nomor itu menunjukkan urutan keluarnya nomor. Itu juga yang mungkin belum kita sampaikan. Maka maksud saya, bendahara sekretaris yang baru, nanti bolehlah nanti kita berikan arahan dan pembinaan bagaimana cara membuat nomor surat. Nomor surat itu bukan angka 78, itu hanya bagian saja. Kan dia banyak garing-garing garis-garing. Nah, contoh ini sebenarnya nomor suratnya ini salah. Nah, ini benar nih. Hah? Agak salah. Karena biasanya dia lembaga tertinggi. Nomor 03 YDEB, PTDI, SPTDI. Jadi SPTDI itu di bawah pesantren, pesantren itu di bawah yayasan. Jadi supaya kan apa ya? Yang tertulis itu bicara, dia menyampaikan sesuatu. Sehingga ketika orang membaca itu orang tahu, oh ini di bawah ini di bawah naungan ini. Berarti yang bertanggung jawab terhadap ini itu ini nih. Ya, tapi itu secara teknis nanti mudah-mudahan kita sampaikan ke bagian masing-masing, khususnya bagian bendahara dan sekretaris. Lalu kemudian bagian bendahara itu dia menyimpan uang. Nah, itu juga perlu ditanyakan, kamu nyimpannya di mana selama ini? Apa di dompet? Apa di lemari? Karena saya dengar sering juga kehilangan uang. Uang masjid saja, kerencengan itu sering hilang. Apalagi kalau uang bendahara. Uang masjid itu kan sakral ya. Ya, terakhir hilang tuh ya, Roza. Berapa hilang? Sudah kamu ganti belum? Kamu yang mengganti. Seharusnya dia yang mengganti. Karena itu kan amanah. Itu begitu, amanah itu begitu tuh. Saya megang uang, hilang di saya. Ada dua caranya kita laporkan ke pengasuhan, bagaimana service uang ini, apakah saya harus mengganti atau bagaimana. Kalau keteledoran, dia mengganti. Tapi kalau pencurian, ya mungkin perlu didiskusikan. Karena tanggung jawab itu kan begitu. Karena masjid itu adalah uang yang dikumpulkan dari seribu-seribu dari masyarakat dan santri. Makanya uang itu uang sakral itu. Jadi bukan sembarang uang. Maka orang yang nyuri uang itu dosanya besar sekali. Kalau ketemu kita gebukin rame-rame. Benar, halal. Benar, digebukin aja nama. Patahkan tangannya biar dia tahu. Jadi kalau tangannya sudah patah, nanti seumur hidup dia ingat tuh. Ya kan? Atau jarinya potong satu tuh.
jadi kelingkingnya gitu ya. Nah, nanti dia akan ingat seumur hidup tuh. Ketika berdoa, oh ini kelingkingnya hilang gara-gara pernah mencuri. Dia nyuri-nyuri kayak gitu tuh biar dikasih pelajaran gitu. Dan OSPTDE yang baru tidak boleh gitu. Ruang kelas 6, ruang OSPTDE itu adalah ruang yang paling sakral, yang paling aman. Mengapa? Karena di sana ada ketua, ada keamanan, ya kan? Ada takmir, harusnya paling aman. Jadi kalau ruang OSPTDI saja sering kehilangan, bagaimana ruang anggotanya? Kak, itu kunci. Kak, keamanan di ruang itu harus bermasalah. Maka ketuanya harus benar-benar aware terhadap teman-temannya. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan sama pengasuh. Yang bergaya preman akan kita hadapi dengan cara preman. Iya kan gitu. Yang nyuri uang temannya, udah. Maka jangan suka ada yang berperilaku begitu. Orang yang sok jago itu akan ketemu orang sok jago. Makanya orang sok jago biasanya matinya di ujung, kalau nggak di ujung golok, kalau nggak di ujung badik, memang gitu. Jadi kalau orang sok jago itu akan ketemu lagi orang sok jago nanti di masyarakat. Dia kerja ketemu orang sok jago lebih dari dia. Dia bentak, dipancung dengan lehernya, matilah dia gitu. Maka yang berperilaku gitu akan Allah pertemukan, lihat saja. Ya, gitu. Yang suka nyuri itu akan Allah curi itu nanti dia. Anaknya Allah culik itu jika perlu. Ya gitu kan? Itu Allah pertemukan yang begitu itu. Maka kamu harus berbuat baik supaya Allah pertemukan dengan orang-orang baik. Kan gitu. Orangnya rajin sedekah, Allah pertemukan dengan rajin sedekah. Ketika dia butuh apa, Allah kasih. Kan gitu. Orang yang sering membantu orang, Allah pertemukan dengan orang yang sering membantu juga. Sehingga semua kesulitan-kesulitannya dibantu oleh orang. Gitu. Maka kalau orang jahat, Allah pertemukan dengan orang yang jahat. Dan hidup bersama orang jahat. Dapat istri orang jahat. Dapat keturunan orang jahat semua. Kan begitu tuh. Karena apa? Karena ulahnya. Maka anak kelas 6 yang berperilaku jahat, udah jangan di sini. Calon SPTDI yang setengah-setengah, yang bergaya-gaya seperti itu, bukan di sini tempat. Di sini tuh kumpul orang-orang baik. Itu yang disebut dengan an-nasu alfun minhum fawahidun ka'alfin in amrun ana. Sedikit muridnya tidak apa-apa, tapi bisa bernilai 1000. Orang yang saleh, baca Quran yang bagus. Saya surprise juga. Yang baca Quran kemarin dan hari ini tuh bagus-bagus. Suaranya bagus-bagus. Lantang-lantang. Makhrajnya ya mendekati. Nggak ada yang sempurna kita ini ya makhrajnya. Tapi mendekati ke arah yang sempurna. Hafalannya bagus. Kita punya Ustaz Taufik Al-Habib. Masya Allah. Amin. Allah apa namanya istiqomah kan. Punya Ustaz apa dan semua ustaz semuanya banyak sekali rata-rata punya hafalan kegiatan-kegiatan istiqomah. Nah, suara-suara yang bagus yang Allah anugerahkan sehingga supaya kamu jadi imam-imam di rumahmu sendiri, imam buat anakmu, imam buat istrimu, imam buat masjid di dekat rumahmu. Itu untuk terkait yang apa bagian apa tadi bagian sekretaris. Nah, bendahara ini kan dia bagian keuangan. Tugasnya itu apa? Bagian keuangan itu juga mencari uang. Saya nantilah di akhir mungkin atau di SPT yang baru harus pandai mencari uang setiap bagian. Bukan kamu harus pergi kemana, bukan gitu ya. Maksudnya setiap bagian itu harus ada income untuk menghidupi bagiannya sendiri. Itu penting. Nah, waktu itu, kalau satu pernah saya sampaikan itu bagaimana mencari uang dalam setiap bagian masing-masing supaya setiap bagian itu punya uang dan uang itu disimpan di bendahara atau tidak disimpan bendahara tetapi sepengetahuan bendahara. Artinya bagian taklim punya uang 3.000 tadi itu saldonya 5.000 jadi bendahara seperti ini saldonya 5.000 picok dapat 5 itu habis. Ya, bukan juta. Itu tandanya uang yang berebutan sedikit. Takmir uangnya itu tetap didata di bendahara.
Karena takmir itu bagian daripada SPTDI. Jadi kamu tuh harusnya juga tahu. Saya lihat uangnya kecil tuh karena kayaknya tidak terdata deh uang takmir masjid ini. Seharusnya didata juga. Maka bagian takmir yang baru itu menyampaikan ke bendahara berapa uang yang masuk di takmir. Paham ya? Itu berisik amat. Suara dari mana? Kamu berdua jangan nonton itu. Enggak. Kan ada suara kecil gitu. Nah, itu apa? Untuk melaporkan kondisi keuangan. Uang dari mana pun. Uang dari mana? Termasuk uang TIF. Uang TIF dari orang tua. Tidak apa-apa, itu dilaporkan saja. Misalnya bagian Bapak Enta, saya terima tip ini 100.000 dari ibunya siapa gitu. Jadi itu juga catatan ya. Tidak apa-apa, itu mah milik kamu pribadi karena kebaikan yang kamu berikan. Tapi kalau kamu tidak mau menerima juga itu hakmu dan diserahkan kepadamu. Nah, itu mungkin poin-poin penting terkait dengan bendahara. Yang paling penting itu adalah apa? Pembuku. Uang itu kuncinya pembukuan. Uang habis nggak apa-apa. Memang uang itu harus dihabisi. Jadi kamu seharusnya tidak perlu juga meninggalkan saldo. Harusnya habis. Kalau meninggalkan saldo, berarti ada program yang belum berjalan. Sekarang 5.000 itu uang siapa? Bendahara kan nggak nyari uang. Uang siapa coba? Enggak, yang 5.000. Nah, uang keamanan. Keamanan itu kan banyak dia kebutuhannya. Kenapa masih ada 5.000? Keamanan dapat dari mana uangnya? Hah? Uang perpulangan. Itu maksud saya itu misalnya dibelikan sapu, dibelikan apa. Karena bendahara itu tidak boleh mengeluarkan uang. Bendahara itu bendahara itu tidak boleh mengeluarkan uang. Bendahara itu fungsinya menyimpan, mendata. Yang mengeluarkan siapa? Bagiannya. Keamanan. Butuh beli internet. Yang mengeluarkan siapa? Keamanan. Ngambil uang di mana? Bendahara. Jadi yang mengeluarkan uang siapa sebenarnya? Keamanan, bukan bendahara. Nggak bisa bendahara, beli ini yuk. Dia keluarkan uang. Jangan, itu uang siapa? Dia kan titipan saja. Jadi bendahara itu tidak mengeluarkan uang. Dia menyimpan. Bagian apa misalnya takmir. Nah, takmir. Jadi makanya takmir jangan sungkan untuk melaporkan bendahara. Karena uang itu bukan milik siapa-siapa, tetap milik kamu. Jadi bendahara itu hanya menjaga sirkulasi keuangan saja. Uang itu punya siapa? Punya takmir. Takmir punya 500.000, lapor ke bendahara ada 500.000 pemasukan. Dicatat sama bendahara, boleh disimpan bendahara. Nanti takmir mau beli mic, ambil itu uang takmir. Yang mengeluarkan uang berarti siapa? Takmir, bukan bendahara yang mengeluarkan uang. Begitu selanjutnya dan ya terkait. Yang putri juga sama. Yang putri berapa uang? 100. Yang 3.000 siapa punya siapa? Nah, uang kas dari mana itu? Dari santri. Ada pungutan? Apa ada apa? Oh, ada per bulan 2.000. Boleh berupa ini, harus berupa uang, atau boleh berupa barang. Misalnya gehu itu kan 2.000. Saya bulan ini nasi gehu aja deh. Saya nggak butuh uang. Kan gehu 2.000 harganya gitu. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan. Ya, 193 itu. Ini juga inventaris lama, inventaris baru, buku kas besar.
Tip jangan-jangan tip lama nih yang belum habis. Tip baru. Serutan gitu. Dan tidak usah diada-adain. Kemarin tuh ada yang mau pinjam motor, Ustaz saya mau beli ini katanya, buat laporan. Udah kalau nggak ada jangan dilaporkan. Yang gitu, ya kan? Nggak usah maksain gitu. Nggak usah maksain. Kalau minta selama masa cukup, udah minta selama aja dijaga gitu. Kalau baru, berarti kamu mengganti. Kecuali kalau hilang. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.